engkau bisa mengubah hidupmu setiap detik engkau inginkan. Buktinya apa? Kita bisa mengubah cara kita merasakan hidup ini juga di setiap detiknya. Banyak uang itu susah atau senang, tergantung tanggapanmu dan bisa kamu ubah sewaktu-waktu. Kalau teman-teman merasa hidupku ini kok surem terus ya, hidupku ini rasanya kok sumpek terus, hidupku ini rasanya kok gelisah terus, jangan-jangan memang kita sendiri yang membangun energi, membangun vibrasi, getaran yang negatif. Jadi kuncinya ada di getaran tadi. Getaran kita harus getaran yang positif. Ada teori yang menyatakan bahwa getaran yang positif itu antara lain adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari teman-teman kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita belajar salah satu teori yang populer sekali di barat, bahkan mungkin juga sudah nyampe ke banyak kalangan di kalangan kita. Yang teori ini ya sebenarnya dirumuskan dari berbagai tradisi agama, tradisi spiritual. Teori ini dikenal dengan nama The Law of Attraction. Jadi hukum tarik-menarik. Apa sih hukum tarik-menarik itu? Yuk, bismillah kita belajar ya malam hari ini. Saya buka dengan quotes yang populer sekali dari Buddha untuk memahamkan kita, mengantarkan kita ke gagasan utamanya Law of Attraction. Menurut saya quotes ini nanti jadi kuncinya sampai ke belakang. Dan inti teorinya mungkin ya ada di quotes ini. Jadi ada satu quotes dari Buddha yang bunyinya, apa yang engkau pikirkan, seperti itulah nanti engkau akan menjadi. Apa yang engkau rasakan, itulah nanti yang akan engkau tarik. Maksudnya engkau hadirkan yang akan terjadi dalam hidupmu. Dan apa yang engkau bayangkan, itulah nanti yang engkau ciptakan. What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. Teori Law of Attraction ini nanti sebenarnya intinya ada di sini. Ada di satu quotes ini. Quotes ini dari Buddha. Ya seperti tadi saya bilang, teori Law of Attraction ini diramu dari berbagai tradisi spiritual oleh beberapa tokoh. Nanti kita lihat siapa saja tokoh-tokoh itu ya antara lain. Tapi inti teorinya tadi, bahwa bagaimana pikiran kita, apa yang ada di kepala kita dalam bentuk pikiran, itulah nanti yang akan kita wujudkan dalam kenyataan. Jadi inti teorinya itu. Ya kalau pikiran-pikiran kita positif, ya kita akan mengundang hal-hal yang positif dalam hidup kita. Tapi kalau pikiran-pikiran kita negatif, ya kita mengundang hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Itu inti teori The Law of Attraction. Makanya kalau harus didefinisikan secara ringkas, The Law of Attraction itu hukum tarik-menarik. Jadi apa yang kita fokuskan dalam pikiran kita, itulah yang akan ditarik hadir dalam hidup kita. Kalau kita fokus pada hal-hal yang negatif saja, maka akan hadir peristiwa-peristiwa hal-hal yang negatif. Kalau yang positif juga akan hadir hal-hal peristiwa-peristiwa yang positif.
Jadi untuk sementara itu dulu secara definisi. Nah, prinsip-prinsip dasarnya law of attraction itu di catatan saya secara umum ada 4. Yang pertama, apa yang engkau pikirkan, itulah yang engkau dapatkan. Yang kedua, pikiranmu menentukan bagaimana hidupmu. Yang ketiga, pikiran yang positif akan mendatangkan kehidupan yang positif. Dan yang keempat, pikiran yang negatif akan mendatangkan kehidupan yang juga negatif. Berarti law of attraction ini pertama-tama menyarankan kita untuk memperhatikan apa yang ada di pikiran kita. Isinya apa saja? Apakah isinya hal-hal yang positif ataukah isinya hal-hal yang negatif? Kalau isinya hal-hal yang positif, insya Allah hidup kita juga akan berwujud positif. Kalau isinya hal-hal yang negatif, ya wajahnya hidup kita adalah hidup yang negatif. Nah, ini masing-masing kita yang bisa ngerti. Coba ditengok deh. Atau mungkin manifestasi pikiran kita hari ini mungkin di status-status yang kita buat. Obrolan-obrolan dengan teman-teman kita hari ini. Coba kita muhasabahi, kita refleksi. Banyak positifnya atau banyak negatifnya. Makanya agama itu menyuruh kita serba husnudzon. Jangan suudzon. Husnudzon itu berarti mengisi pikiran dengan yang positif-positif. Maka hidup kita warnanya juga sesuai isi pikiran kita. Karena husnudzon, ya hidupnya jadi husn. Husn baik. Kebalikannya kalau suudzon, hidupnya juga akan termanifestasi jadi su. Pikirannya jelek, terus pikirannya negatif, terus curiga, terus ya sudah, hidupmu adalah hidup yang warnanya penuh kecurigaan. Hidup penuh kecurigaan itu kan hidup yang gelisah. Dari mana kegelisahan itu muncul? Engkau sendiri yang menciptakan. Dengan suudzonmu tadi, prasangka burukmu tadi. Coba tadi kamu prasangka baik, hidupmu jadi tenang. Dari mana ketenangan itu datang? Ya engkau ciptakan sendiri tadi, karena engkau suudzon. Ya bayangkan ya mudahnya, misalnya kalian mau naik kendaraan umum, naik bis atau kereta. Itu kalau pikiranmu serba prasangka buruk, jangan-jangan nanti dicopet, jangan-jangan nanti di tengah jalan keretanya tabrakan mogok, jangan-jangan pikirannya jelek terus. Maka kalian tidak akan bisa menikmati perjalanan. Sepanjang jalan mungkin kamu gelisah ini, jangan-jangan nabrak, jangan-jangan nanti ketemu orang jahat, jangan-jangan tidak tenang perjalananmu. Dari mana ketidaktenangan itu datang? Ya kamu awali dari pikiranmu sendiri tadi. Tapi coba engkau husnudzon, jadi pikiran yang bersih, tidak curiga, yakin dengan kenyamanan, keamananmu, ya perjalananmu nyaman. Tadi kalau di rumus teori vibrasi tadi, ya kenyamanan, keamananmu akan menarik sekelilingmu, frekuensinya juga jadi nyaman, jadi aman. Tapi kecurigaan, kegelisahanmu juga akan melahirkan kecurigaan, kegelisahan di sekelilingmu. Hidupnya jadi tidak nyaman. Nah ini basic prinsipnya, mudahnya penjelasannya begitu. Jadi kalau kita isinya negatif-negatif saja, ya energi negatif yang kita tarik dalam hidup.
Pandemi ini kan melahirkan jutaan gagasan negatif. Mungkin lebih dari itu, saya sebutnya jutaan, jangan-jangan puluhan juta atau ratusan juta seluruh dunia. Bayangkan energi negatif yang lahir dari jutaan pikiran yang negatif. Sakitnya sama, tapi kalau kita hadapi dengan optimis atau dengan pesimis, itu kan kesannya, rasanya beda. Itu the law of attraction. Semakin negatif isi pikiran kita, ya semakin keruh hidup kita. Asalnya ya kita sendiri yang mengundang kekeruhan itu. Jadi itu prinsip the law of attraction. Nah, asumsi-asumsinya apa sih the law of attraction itu? Jadi yang pertama, energi mengalir kemana perhatian seseorang tertuju. Mengapa sih meyakini the law of attraction? Apa yang kita yakini itulah yang terwujud. Karena ketika kita meyakini sesuatu, fokus pada sesuatu, energi kita mengalir ke situ semua. Pokoknya saya harus berhasil di sini, saya harus sukses ini, saya harus mampu melakukan ini. Nah, itu energi kita mengalir ke situ semua. Ya wis mudahnya, sering saya ilustrasikan kan kalau orang jatuh cinta. Itu energinya fokus semua pada yang dicintainya. Sehingga kadang-kadang dia bisa melakukan apapun yang untuk dirinya sendiri saja mungkin tidak dilakukan. Tapi untuk yang dia cintai, dia mampu melakukannya. Kenapa? Energinya mengalir ke situ semua. Karena pikiran perhatiannya ke situ semua. Jadi asumsi pertamanya itu. Ketika kita fokus pada sesuatu, maka semua potensi diri kita ke situ semua. Itu yang pertama, asumsinya itu. Yang kedua, alam semesta ini, ya di situ kalimatnya penuh dengan kelimpahan untuk manusia. Maksudnya apa? Alam semesta ini, segala fasilitas kelebihan yang ada di dalamnya oleh Allah itu diciptakan untuk manusia, dalam tanda petik untuk melayani manusia. Kita ini kan makhluk yang dihadirkan ke bumi setelah bumi siap untuk kita huni. Karena memang bumi disiapkan untuk manusia. Maka apapun sebenarnya yang kita inginkan, yang kita harapkan dalam hidup ini pasti difasilitasi oleh alam semesta sekeliling kita. Tinggal kita mau atau tidak. Nah, itu asumsi kedua. Berarti kuncinya ada pada keinginan dirinya manusia. Asumsi yang kedua, mengapa kok pikiran kita nanti yang menjadi kunci. Yang ketiga, kemampuan atau potensi manusia itu sangat jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada yang kita sadari saat ini. Jadi, kayak kita merasa, Pak, filsafat itu mentok, saya Pak, enggak paham. Enggak, kamu kurang serius menggali potensimu saja. Kalau kamu mau, bisa-bisa. Pak, bahasa Inggris itu, Pak, wah, puyeng saya, Pak. Matematika itu, Pak, enggak. Kamu bisa sebenarnya, cuma kamu kesusu berhenti saja. Kemampuan atau potensimu tidak seterbatas itu. Allah memberimu potensi yang luar biasa. Harusnya engkau jadi orang yang luar biasa. Harusnya setiap orang kalau mau dia bisa jadi luar biasa. Kemampuan dan potensimu cukup untuk apapun yang engkau cita-citakan, engkau inginkan. Itu asumsi ketiga. Asumsi keempat, hidup ini, tujuan dan isinya tergantung pada keputusanmu sebagai manusia. Jadi kita ini, kalau bahasanya agama, kita ini khalifahnya. Wajahnya hidup ini tergantung kita. Termasuk hidup kita ini ingin jadi apa, ingin seperti apa. Kuncinya di kita sendiri. Dan pilihan-pilihan hidup itu tidak terbatas.
Pak saya ini anak desa, bapak saya cuma tani, berarti ya cita-cita paling tinggi paling saya bisa itu. Enggak ya, kalau kamu matok serendah itu cita-citamu, ya enggak jauh-jauh dari situ. Panjang setinggi mungkin. Pilihan banyak, enggak terbatas. Wawasanmu harus luas. Jadi pilihan hidup itu banyak, silahkan engkau pilih. Kuncinya ada pada dirimu sendiri. Engkaulah yang menciptakan kehidupanmu. Jadi rentetan asumsi ini, energi itu mengalir, fokusmu kemana tertuju. Kalau engkau fokus hanya pada hal-hal itu yang sepele-sepele, yang biasa-biasa saja, ya hidupmu akan terbentuk secara sepele dan biasa-biasa saja. Tapi kalau engkau fokus pada hal-hal besar yang luar biasa, ya hidupmu akan terbentuk secara luar biasa. Jangan takut, alam semesta pasti menyediakan semua fasilitas yang engkau butuhkan. Kuncinya hanya ada pada dirimu, mau atau tidak, siap menggali kemampuanmu sendiri atau tidak, berani memilih, memutuskan atau tidak. Apapun yang engkau putuskan, engkau pasti mampu mewujudkan dan alam semesta akan membantumu dan energimu akan fokus ke sana untuk melahirkannya. Ini asumsinya dari the law of attraction. Nah, sekarang prosesnya. 6 langkah menuju the law of attraction tadi. Caranya bagaimana sih Pak? Biar yang saya inginkan kemudian benar-benar terwujud. Biar yang tadi saya niati akan saya wujudkan benar-benar hasil. Nah, ini ada 6 step, ya ini dari berbagai sumber tentang the law of attraction. Yang pertama adalah mintalah apa yang engkau inginkan. Kalau dalam agama minta ini kemudian wujudnya jadi doa. Atau mungkin dalam bahasa yang berbeda kadang orang pakai kalimat mimpilah. Beranilah bermimpi. Kalau orang minta saja tidak berani, mimpi saja tidak berani, ya bagaimana dia mencapai tujuan-tujuan besar? Alah Pak, saya ini orang desa, ya sudah. Cuma cukup seperti ini saja saya sudah senang, ya sudah, hidupmu akan hanya sampai level itu. Yang engkau inginkan memang di level itu saja. Padahal kalau engkau mau, engkau bisa minta yang lebih tinggi, menginginkan yang lebih tinggi. Inginkanlah. Jadi mintalah itu sama seperti inginkanlah apapun yang engkau inginkan yang besar-besar. Kalau sudah menginginkan, sudah minta, jangan lupa, percayalah bahwa yang engkau inginkan itu akan terjadi. Nah, ini yang kadang-kadang kalau dibaca sepele, tapi dijalankan berat. Keyakinan. Saya sering menyatakan kita itu kalau berdoa kadang setengah-setengah. Setengah-setengah dalam arti kita sendiri tidak yakin doa ini akan dikabulkan. Jadi wong kita sendiri tidak yakin bahwa keinginan kita akan terkabul. Ya wes, tidak akan wujud wong kita sendiri tidak yakin. Kalau kita yakinnya 50%, ya wujudnya mungkin ya hanya 50% nanti buahnya. Jadi ini bagian dari the law of attraction adalah keyakinan kita, kemantapan hati kita. Saya Pak nanti pasti bisa dapat jodoh yang cantik, yang kaya, yang macam-macam. Tapi terus kamu sendiri yang mementahkan. Tapi apa ya mampu ya Pak, wong saya itu hanya orang desa, wajahku ya pas-pasan gini, ya mesti raiso Pak. Ya sudah, kamu sendiri pesimis gitu ya tidak akan wujud. Engkau sendiri yang mementahkan doamu, engkau sendiri yang mementahkan keinginan-keinginanmu. Ya alam semesta sekelilingmu, kemampuan potensi besar dalam dirimu yang tidak akan keluar. Kamu sendiri tidak yakin. Kalau engkau yakinnya 50%, ya keluarnya 50%.
Jadi yang kedua, percayalah, yakinlah bahwa apa yang kau minta pasti akan terwujud. Nah, yang ketiga ini siapkan dirimu untuk menerima kesuksesan sebagaimana yang engkau minta. Ya kan? Kalau engkau minta, Pak, saya punya tujuan lulus kuliah yang paling cepat. Saya ingin lulusnya saya paling awal dengan nilai paling tinggi. Kamu harus menciptakan dirimu sejak sekarang sebagai orang yang siap sebagai mahasiswa yang lulus tercepat terbaik. Kalau engkau bercita-cita punya, kayak tadi ya, meskipun artifisial, punya istri cantik, punya istri kaya, punya istri luar biasa, ya bersiaplah ciptakan dirimu sebagai orang yang pantas punya istri cantik, kaya, dan lain sebagainya. Jadi, di antara tandanya bahwa engkau yakin akan terkabul, itu engkau siap-siap untuk menerimanya. Lah kalau engkau tidak siap menerimanya, ya dia tidak akan hadir. Siapkan lahir batinmu untuk menerima anugerah terkabulnya doamu. Tapi kalau engkau tidak siap lahir batin, itu ibaratnya wadah. Kalau engkau minta diberi air, misalnya, ya siapkan mangkok yang bisa menampung air. Kalau engkau minta diberi beras, ya siapkan kantong yang bisa menampung beras, kan itu. Lah kalau engkau tidak siapkan kantongnya, tidak siapkan mangkoknya, air dan beras itu mau ditaruh di mana, ya dia akan lewat begitu saja dalam hidup. Jadi yang ketiga, siapkan dirimu untuk menerima. Mungkin engkau pernah berdoa, sebenarnya doamu itu kabul, tapi engkau tidak siap menerima. Sehingga anugerah itu lewat begitu saja. Teman-teman mungkin pernah dengar cerita atau membaca cerita ya, satu ketika ada banjir, kemudian ada orang yang naik ke atas genteng, menunggu datangnya pertolongan. Dia berdoa, ya Allah, semoga selamatkanlah aku dari banjir ini. Kemudian tiba-tiba datang tim SAR membawa perangkat untuk penyelamatan. Dia mau menyelamatkan dia tidak mau. Tidak, saya menunggu Allah langsung yang menyelamatkan saya, bukan tim SAR. Silahkan lewat saja. Kemudian tim SAR lewat begitu saja, dia tidak mau. Sampai hari berikutnya juga begitu. Tim SAR balik lagi, dia tetap tidak mau. Menunggu langsung pertolongannya Allah. Akhirnya dia meninggal. Dia tidak cepat-cepat ditulungi. Nah, begitu sampai di akhirat, dia protes sama Allah. Ya Allah, saya berdoa loh untuk meminta pertolongan. Wong aku ini orang soleh. Kok engkau tidak datang-datang menolongku? Terus Allah jawab, lah aku kirimkan tim SAR pertama, tim SAR kedua, tim SAR ketiga. Itulah mbok anggap pertolongan dari siapa? Ya ternyata dia tidak siap untuk menerima pengabulan doanya. Baik, yaitu ilustrasi kasarnya. Yang ketiga, bersiaplah tadi ya menerima terkabulnya doa. Jadi yakin, percaya, dan siap. Yang keempat, kalau bahasanya the law of attraction, visualisasikan. Jadi untuk mendukung semua itu, hidupkan dalam pikiranmu, hidupkan dalam imajinasimu, hidupkan dalam batinmu. Ketika doa itu dikabulkan terus-menerus. Jadi bayangkan keberhasilan itu dalam pikiranmu. Jadi ini untuk membantu fokus tadi. Kalau dalam agama seandainya berdoa, ya untuk membantu biar doanya lebih mantap sepenuh hati.
Itu hadirkan keberhasilan yang engkau inginkan dalam pikiranmu, dalam imajinasimu. Terus yang kelima, jadi visualisasikan. Yang kelima, bersyukurlah terhadap apa yang engkau miliki saat ini. Nah, yang kelima ini sehubungan dengan situasimu saat ini, syukurilah. Kalau bahasanya agama, kalau engkau bersyukur, ya nanti akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau engkau bersyukur, aku tambah. Orang yang menerima situasi hari ini adalah orang yang siap untuk menerima anugerah selanjutnya. Tapi orang yang tidak terima situasi hari ini, ya dia tidak akan bisa menerima anugerah selanjutnya. Wong dia masih belum puas dengan situasi hari ini. Berarti dia kan masih sibuk dengan yang saat ini. Hidup itu kan, kalau bahasa Al-Quran, fa'idha farohta fansob, kalau sudah tuntas ini ganti yang selanjutnya. Kalau kita sudah puas dengan yang sekarang, berarti kita siap menjemput yang selanjutnya. Kalau kita menerima anugerah-anugerah hari ini, berarti kita siap untuk ditambah lagi anugerah selanjutnya. Kalau kita masih belum puas dengan yang sekarang, ya tidak akan ditambah, wong kita belum puas. Yang sekarang berarti belum beres. Masih kita keluhkan, masih kita komplain, masih kita protes. Jadi yang kelima, jadilah pribadi yang bersyukur. Jadi pribadi yang tidak mudah mengeluh, pribadi yang tidak komplain melulu. Jadi saya terima ya Allah situasi hari ini. Mungkin ini karena perbuatan-perbuatanku. Mungkin ada yang baik, ada yang buruk tadi ya. The law of cause and effect itu. Saya syukuri yang baik-baik. Dan aku mohon selanjutnya berikan aku. Nah, itu namanya siap menerima anugerah selanjutnya. Dan yang terakhir, untuk mencapai tujuan dari yang kita inginkan, menurut the law of attraction tadi, rencanakan dan usahakan langkah-langkah untuk menarik apa yang engkau inginkan. Orang yang pikirannya fokus pada keinginannya, sangat serius pada cita-citanya, itu pasti dia tidak diam saja. Jadi kelihatan. Jadi bukan orang yang minta terus tidur. Jadi dia minta, kalau memang benar-benar ingin terwujud, ya dia akan punya aksi-aksi, punya tindakan-tindakan, baik tindakan-tindakan untuk mewujudkan maupun tindakan-tindakan untuk bersiap menerima hasilnya. Jadi di yang terakhir ini sebenarnya sifatnya otomatis. Kalau kita sedang sangat cinta dengan seseorang misalnya, itu tanpa disuruh kan kita akan melakukan banyak hal untuk meraih cintanya. Ini sudah otomatis. Tapi kalau kita tidak terlalu cinta atau setengah-setengah, ya mungkin tidak terlalu serius juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan cintanya. Jadi logikanya seperti itu. Kalau kita memang cinta sama Allah, tidak perlu diperingatkan tiap hari, tidak perlu diancam-ancam dengan neraka, tidak perlu diiming-imingi dengan surga. Engkau pasti sudah selalu ingin dekat dengan Allah, melakukan aktivitas apapun yang membuatmu dekat dengan Allah. Ini otomatis. Jadi ini 6 langkah dalam konteks the law of attraction. Mintalah apa yang engkau inginkan. Percayalah bahwa yang engkau inginkan pasti nanti akan terwujud. Persiapkan dirimu untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan. Kemudian visualisasikan, bayangkan keberhasilanmu dalam pikiranmu, dalam batinmu.
syukurilah kondisimu saat ini, upayakan sejauh kemampuanmu untuk mewujudkan keinginanmu. Maka alam semesta, Allah akan memberikan anugerahnya mewujudkan keinginanmu. Itulah the law of attraction. Baik, terus saya lanjutkan lagi. Di antara kuncinya the law of attraction adalah membangun vibrasi yang positif. Jadi kuncinya ada di getaran tadi. Getaran kita harus getaran yang positif. Ada teori yang menyatakan bahwa getaran yang positif itu antara lain adalah kegembiraan, cinta, kebahagiaan, keceriaan, apresiasi, rasa syukur. Nah, ini vibrasi-vibrasi positif yang akan menarik hal-hal yang positif di sekeliling kita. Kalau teman-teman merasa hidupku ini kok surem terus ya, hidupku ini rasanya kok sumpek terus, hidupku ini rasanya kok gelisah terus, jangan-jangan memang kita sendiri yang membangun energi, membangun vibrasi getaran yang negatif. Getaran negatif itu kemarahan, kekecewaan, frustasi, rasa bersalah, rasa tersakiti, ketakutan, dan lain sebagainya. Itu vibrasi yang negatif. Kalau kita tiap hari diri kita isinya ini saja, ya getaran kita getaran yang negatif dan akan mengundang juga hal-hal yang negatif. Seperti saya contohkan tadi, ketakutan-ketakutan kita ya akan mengundang hadirnya apa yang kita takuti. Demikian juga frustasi, kekecewaan, kemarahan. Ini hal-hal yang negatif. Menciptakan getaran yang negatif, mengundang kenegatifan yang sama ke sekeliling kita. Sebaliknya, kalau kita menghadirkan vibrasi-vibrasi yang positif, kegembiraan, rasa cinta, rasa syukur, keceriaan, penghargaan pada orang lain, ya yang kita undang dalam hidup kita itu hal-hal yang positif. Jadi mari kita bangun vibrasi dalam diri kita ini, kita dengan vibrasi yang positif. Hari ini kita sering terjebak dalam vibrasi-vibrasi yang negatif. Mungkin karena isi pikiran kita banyak berkutat dengan hal-hal yang negatif. Atau kita terseret, terdorong oleh negativitas-negativitas di sekeliling kita. Kemarahan, kekecewaan, kegeraman, kejengkelan, ketakutan, rasa tersakiti, ini vibrasi-vibrasi yang negatif. Mari latihan untuk membersihkan ini semua. Saya sering menyampaikan Allah itu menginginkan kehidupan kita di dunia ini kehidupan yang bahagia. Maka marilah kita hidup dengan bahagia. Caranya apa? Yuk kita hadirkan kebahagiaan itu pertama-tama dalam diri kita. Kita tunjukkan rasa syukur kita terhadap aneka anugerahnya Allah selama ini. Ini akan memunculkan hal-hal yang positif dalam diri kita. Baik, kita lanjutkan. Kita ambil nafas sebentar ya. Jadi saya membawa beberapa paket wisdom. Jadi paket wisdom yang berhubungan dengan the law of attraction. Jadi pandangan-pandangan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ini menurut saya nyambung dengan the law of attraction.
Semoga dengan quote-quote yang saya bawa ini, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang saya bawa ini, teman-teman bisa lebih mudah menangkap apa sih yang diinginkan oleh law of attraction ini. Baik, saya awali dari kumpulan wisdom yang pertama, yang berhubungan dengan perubahan. Ini saya ambil beberapa quotes dari tokoh-tokoh yang mungkin teman-teman akrab kenal. Ini untuk menegaskan yang saya jelaskan tadi di depan, sehubungan dengan the law of attraction. Misalnya yang pertama saya ambil dari Rowling. Ini J.K. Rowling, teman-teman mesti hafal ya, ini yang nulis Harry Potter. Beliau ini punya satu quotes yang menurut saya nyambung dengan the law of attraction. Kata Rowling, kita tidak memerlukan magic, kita tidak memerlukan sihir untuk mengubah dunia kita. Kita sudah punya semua kekuatan yang kita butuhkan dalam diri kita. Jadi kita ingin dunia ini wajahnya seperti apa? Kuncinya ada di kita. Kita ingin seperti apa saja, kita punya kekuatan, kita punya potensi untuk itu. Kita ingin membangun dunia menjadi sangat indah atau hancur lebur, sama-sama kita punya daya untuk melakukannya. Tidak harus nunggu belajar ilmu sihir kayak Harry Potter itu, tidak harus. Engkau bisa sudah. Engkau memimpikan apapun, engkau bisa, engkau mampu. Nah, yang kedua, untuk mencapai tujuan yang belum pernah dicapai sebelumnya, engkau harus mulai melakukan apa yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Ini dari Stephen Covey yang menulis buku populer sekali, judulnya The 7 Habits of Highly Effective People. Jadi menurut Stephen Covey, ya kalau engkau ingin mencapai tujuan yang lebih tinggi, yang belum pernah dicapai sebelumnya, ya pertama-tama engkau harus melakukan apa yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Kalau engkau hanya melakukan yang rutin-rutin saja, seperti yang selama ini engkau jalankan, ya hasilnya juga seperti yang selama ini engkau rasakan. Ya wis mudahnya, kalau selama ini engkau belajarmu hanya 1 jam, dan IP-mu 3 pas, mungkin kalau kamu tambahi belajar 2 jam, IP-mu di atas 3. Itu gampang-gampangan nih ngono. Jadi kalau ingin hasil yang lebih baik, usahanya juga harus berbeda dari sebelumnya. Kemudian ada quote juga dari Rhonda Byrne. Menurut Rhonda Byrne, setiap kesempatan untuk mengubah hidupmu, setiap detik adalah kesempatan untuk mengubah hidupmu. Karena di setiap kesempatan engkau dapat mengubah caramu merasakan. Rhonda Byrne ini yang tadi saya sebut ya, beliau yang menulis buku The Secret yang populer sekali, termasuk acara televisi. Jadi setiap detik itu kita bisa berubah. Jangan menunggu besok. Kita ini kan ingin hidup ini, kalau bahasanya hadis itu yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Berubah terus-menerus. Jadi kita harus semakin baik, semakin baik. Bahkan katanya Rhonda Byrne, tidak hanya harian, setiap detik engkau bisa mengubah hidup kita. Misalnya, kalian mengalami peristiwa apa hari ini? Mengalami peristiwa diputus oleh pacarmu. Itu kan peristiwa yang mungkin kau tanggapi sebagai menyedihkan. Tapi detik ini juga bisa engkau ubah tanggapanmu itu bahwa ini peristiwa yang menyenangkan.
Tergantung dirimu. Engkau melihatnya sebagai peristiwa menyedihkan, loh ya Pak, kita sudah sama-sama suka beberapa lama berdua, banyak kenangan yang sudah kita bikin, sekarang putus. Kamu melihat itunya terus engkau sedih. Padahal engkau kalau mau juga bisa, detik ini juga kamu ubah perspektifnya. Alhamdulillah Pak, saya putus. Sudah lama sebenarnya, agak-agak bosan gimana gitu Pak. Loh ya, tergantung perspektifnya kan. Jadi engkau bisa mengubah hidupmu setiap detik engkau inginkan. Buktinya apa? Kita bisa mengubah cara kita merasakan hidup ini juga di setiap detiknya. Banyak uang itu susah atau senang, tergantung tanggapanmu dan bisa kamu ubah sewaktu-waktu. Punya wajah cakep itu susah apa senang, terkenal itu susah apa senang. Itu kan bisa, tanggapanmu bisa berubah-ubah setiap waktu. Berarti apa? Sebenarnya untuk mengubah hidup kita itu tidak usah menunggu apa-apa. Setiap detiknya kita bisa berubah, tergantung bagaimana kita mengelola, menyerap, merasakan hidup kita. Baik, ini Rhonda Byrne tentang perubahan. Saya lanjutkan. Kalau ini dari Deepak Chopra. Ini nama yang mungkin teman-teman pernah dengar. Tokoh dari gerakan New Age. Salah satu tokoh populer, penulis, juga bergerak di bidang pengobatan alternatif. Nah, Deepak Chopra, beberapa bukunya juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau punya quotes begini. Kalau engkau ingin hidup bahagia, buatlah orang lain bahagia. Kalau engkau ingin menemukan orang yang tepat dalam hidupmu, jadilah orang yang tepat untuk orang lain. Kalau engkau ingin melihat perubahan di dunia, jadilah perubahan yang engkau inginkan itu. Nah, ini menurut Deepak Chopra, ya kalau kita ingin dunia ini damai, kalau kita ingin dunia ini tertib, kalau kita ingin dunia ini dengan segala ideal yang ada di kepala kita, pertama-tama yang harus kita ubah adalah diri kita sendiri. Kalau ingin dunia ini damai, yo kita jadi orang yang damai dulu. Kalau ingin dunia ini membahagiakan dan gembira, yo kita jadi orang yang bahagia dan gembira. Jadilah perubahan yang engkau inginkan itu. Tidak harus capek menceramai orang lain, tidak harus capek nuding-nuding orang lain kiri kanan. Ayo kita ubah diri kita sesuai ideal kehidupan dunia yang ada di kepala kita. Pak, Islam itu kan harusnya rahmatan lil alamin. Iya, oke. Pertama-tama jadilah muslim yang rahmatan lil alamin. Jadi ini caranya begitu. Perubahan diawali dari diri kita sendiri. Nah, ditegaskan nanti selanjutnya di quotes itu ada Martin Luther King Jr. Menurut Martin Luther King, ambillah langkah pertama dengan yakin. Tidak harus engkau melihat semua anak tangga, hanya lakukan saja langkah pertama. Kita ini kan sering ragu-ragu, mau mengubah hidup, mau apalagi mancang cita-cita, mau memimpikan sesuatu. Itu saya sebut tadi banyak tidak berani. Sehingga hidup kita tidak berubah-berubah. Maka menurut Martin Luther King, ini beliau kan aktivis, juru bicara gerakan sipil di Amerika Serikat. Sekitar tahun 54 sampai 58. Kapan-kapan kita bahas beliau, termasuk juga tadi Deepak Chopra. Nah, menurut Martin Luther King, sudahlah melangkah saja. Tidak usah terlalu banyak mempertimbangkan macam-macam. Tidak harus engkau lihat semua anak tangga.
Kalau memang itu sudah bagus dan mantap, engkau yakin, jalan. Nggak usah dibahas lagi, didiskusikan lagi, dicari semua kemungkinan konsekuensinya, malah nggak jalan-jalan. Katanya Martin Luther, ambil langkah pertama. Jalanlah. Kalau nggak begitu hidupmu nggak akan berubah. Terlalu banyak pertimbangan.